Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2023 disampaikan oleh Bramantyo Suwondo MMIR, nomor anggota A550, Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri PPN dan Kepala Bappenas Republik Indonesia yang mewakili pemerintah, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya. Karena hari ini kita masih diberi anugerah kesehatan dan keselamatan, kita bersyukur bahwa situasi pandemi COVID-19 tahun ini semakin mereda. Tak lupa kami fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah bagi yang merayakan. Masih dalam suasana yang fitri ini, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pada rapat paripurna DPR RI pagi hari ini, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2023 yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Jumat 20 Mei 2022 yang lalu. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2022 akan menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan DPR RI dalam menyusun dan menetapkan APBN 2023. Saat ini perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi COVID-19. Dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Namun, pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan inflasi, terlebih dengan adanya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif agar tidak mengganggu neraca perdagangan ekspor-impor dalam negeri. Mencermati kinerja perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan masih melambat dan cenderung rendah. Pemerintah perlu mewaspadai sejumlah tantangan perekonomian global serta keseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang saat ini cukup dirasakan dengan adanya lonjakan harga komoditas yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Fraksi Partai Demokrat sependapat bahwa peningkatan produktivitas merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah. Hal tersebut sesuai dengan tema KEM PPKF tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fraksi Partai Demokrat juga menggarisbawahi agar pemerintah dapat menentukan prioritas dalam membangun visi Indonesia Maju 2045, termasuk pembangunan ibu kota negara dan berbagai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Akselerasi kebangkitan ekonomi seyogyanya haruslah berkeadilan, bukan sekedar akselerasi proyek-proyek besar saja, tetapi betul-betul menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah bisa menggunakan BUMN sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat menghimbau pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola dan memperhatikan besaran utang BUMN agar tidak menjadi beban di kemudian hari, serta meningkatkan peran BUMN khususnya di daerah 3T.
Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan pemerintah agar upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia terus ditingkatkan. Pemerintah perlu memastikan agar bantuan sosial, subsidi, dan jaring pengaman sosial disalurkan dengan tepat sasaran. Perlu dipikirkan pula solusi yang tepat sasaran bagi permasalahan pupuk, naiknya harga sembako, minyak goreng, ketersediaan gandum, dan bahan baku demi terus menjaga daya beli masyarakat. Fraksi Partai Demokrat mendukung program yang bersifat pro-rakyat agar tetap diperhatikan, sehingga kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan senantiasa tetap terjamin. Selain itu, perlu diperhatikan juga kebijakan-kebijakan dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan serta kenaikan gaji bagi anggota TNI Polri, PNS, ASN, dokter, dosen, guru, dan peserta didik di seluruh wilayah Indonesia. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah dapat terus menstimulasi perekonomian dengan cara menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung terus UMKM agar dapat tetap berkarya dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar senantiasa mengambil kebijakan pro-growth, pro-poor, pro-environment, dan juga pro-job. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang kami muliakan. Menanggapi keterangan yang telah disampaikan pemerintah, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan kritis sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan asumsi ekonomi makro tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang diasumsikan sebesar 5,3 sampai 5,9% merupakan target yang realistis di tengah transformasi ekonomi yang masih berlanjut dan aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah proyeksi IMF dalam World Economic Outlook memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 dan 2023 cenderung stuck pada angka 3,6%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,4% di tahun 2022. Faktor eskalasi tensi geopolitik dan perang Ukraina membuat perlambatan pertumbuhan tahun ini lebih tajam dari perkiraan sebelumnya. B. Dari sisi domestik, sumber pertumbuhan ekonomi masih sangat mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan. Selanjutnya, target perkiraan inflasi di tahun 2003 sebesar 2,0% sampai 4,0%. Memperlihatkan pemerintah cukup optimis dengan kebijakan yang diterapkan. Terkait kelompok harga energi yang mendorong kenaikan inflasi administered price sejak awal tahun 2022 diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan kebijakan stabilisasi harga, diantaranya melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, dan penguatan ketersediaan pasokan. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan dan membuat mitigasi atas respon kebijakan The Fed terhadap kemungkinan terjadinya pembalikan arus modal asing ke negara asal dan memicu turunnya nilai tukar rupiah. Selanjutnya, fraksi Demokrat meminta pemerintah agar membuat kebijakan yang memperkuat sektor keuangan domestik. Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan komitmen dalam mengembangkan green economy yang dapat berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. 2. Berkaitan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023, fraksi Partai Demokrat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankan komitmen menyehatkan kembali APBN pada tahun 2023. Tetapi pada saat yang sama tetap dapat mendukung pemulihan ekonomi serta program pembangunan nasional. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk terus konsisten melakukan reformasi dalam sektor perpajakan,
Undang-undang HPP yang sudah diterapkan harus mampu menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja perpajakan pada sektor PNBP. Perbaikan pengelolaan PNBP juga harus terus dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus konsisten meningkatkan kualitas belanja yang efektif dan efisien, serta bersifat result-based. Oleh karena itulah APBN harus dapat menjadi agent of change yang dapat mencetak sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk memastikan bahwa tingkat defisit tersebut tidak mengganggu kebijakan yang mendorong produktivitas, transformasi ekonomi, dan konsolidasi fiskal yang masih berlanjut. Selanjutnya, FPD mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pasca COVID-19. Melalui pengelolaan yang baik, seperti mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antar komposisi aset dan utang falas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran kementerian, teman-teman media, serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan catatan kritis di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 untuk dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat yang kami sampaikan. Fraksi Partai Demokrat akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk untuk pemberdayaan perempuan dan anak, karena APBN itu dari kita untuk kita membangun negeri. Sehingga giat dan komitmennya harus bersifat one for all for one. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 24 Mei 2022. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSc, nomor anggota A554, ditandatangani. Sekretaris Marwan Cik Hasan, MM, nomor anggota A535, ditandatangani.